Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, malam ini masih bertemu saya di KPIT, channel Happy Education. Sebelum kita memulai materi kuliah pada malam hari ini, kita ngopi lah. Nikmatnya kopi. Baik, malam hari ini kita akan membahas tentang gerbang logika dan kita menggunakan tool logism. Ya. Bagi Anda yang belum mempunyai software ini, silakan Anda download ya. Dan Anda akan mendapatkan downloadan yang portable yang langsung bisa kita pakai. Dan ini adalah tool yang simple ya, gerbang logikanya dengan menggunakan logism ini. Oke, kita mulai saja materi perkuliahan pada malam hari ini. Yang pertama yang akan kita bahas, notasi gerbang logikanya apa saja dan bagaimana cara membuat gerbang logika tersebut. Beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas tentang apa itu gerbang logika. Dan saya langsung saja untuk notasi-notasi yang ada di gerbang logika. Salah satu gerbang logika yang pertama adalah gerbang NOT. Dia disebut inverter atau pembalik. Logika dari gerbang ini adalah membalik apa yang diinput ke dalamnya. Dan biasanya inputnya hanya terdiri dari satu kaki saja. Nah, jika A adalah 1, maka outputnya akan menilai 0. Begitu A-nya 0, maka outputnya akan menjadi 1. Itu gerbang NOT secara logika. Kemudian gerbang AND. Nah, gerbang AND ini memiliki karakteristik logika di mana jika semua input bernilai 1, maka hasil outputnya akan bernilai 1 pula. Namun jika salah satu inputnya bernilai 0, maka outputnya juga akan bernilai 0. Itu merupakan konsep daripada gerbang AND. Bisa kita lihat simbol daripada gerbang AND sendiri seperti pada gambar. Nah, di sini kita bisa lihat tabel kebenaran gerbang logika AND. Di sini kita terlihat ada inputan A dan inputan B dan ada output yang kita beri nama Y di sini. Jika A dan B sama-sama nilainya 1, maka Y-nya akan bernilai 1. Dan jika A-nya 1, B-nya akan bernilai 0, maka outputnya akan 0. Jika inputnya A-nya adalah 0 dan input B-nya adalah 1, maka outputnya akan 0. Dan jika input A-nya adalah 0, maka input B-nya adalah 0 dan hasilnya outputnya adalah 0. Ya. Kita buktikan apakah input A ya dengan input B dengan nilai sama-sama 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, untuk membuktikan ini, maka kita akan menuju ke tool logism. Langsung saja kita akan menuju tool tersebut. Nah, ini adalah tool logism. Anda bisa lihat di sini. Silakan Anda klik, kemudian start, dan kita menuju ke software tool logism. Nah, di tool logism ini sebelah kiri adalah menu-menunya yang mau kita gunakan. Ada wiring, ada gate, ada plexer, ada dan lain sebagainya yang ada di sini. Nah, saat ini kita belajar tentang gerbang, maka kita akan memilihnya gates. Nah, di gates ini akan banyak muncul menu-menu sesuai dengan simbol-simbol atau notasi pada gerbang logika tersebut. Nah, kita tadi membahas tentang gerbang AND ya. Kalau kita lihat di gerbang AND ini sendiri, nilainya apabila A adalah 1 dan B-nya adalah 1, maka outputnya akan bernilai 1. Nah, kita buktikan apakah benar input A 1 dan input B 1, outputnya adalah 1. Oke, kita buat langsung di sini. Karena kita menggunakan simbol AND, maka kita akan cari simbol N. Nah, gerbang N-nya ini. Oke, kita klikkan di sini. Ini adalah gerbang N. Nah, karena kita hanya menggunakan 2 inputan, sedangkan di sini ada 5 input, ya, ada 5 input di situ, maka kita harus mengganti
5 input ini menjadi 2. Kita lihat di sini ada number of input. Nah, kita klik ini saja, kita pilih 2 inputan saja yang kita butuh. Oke. Sudah terlihat di sini ada 2 input ya. 2 input. Nah, kita akan mengisi input A dan input B. Oke, kita tarik di sini. Oke. Kemudian kita tarik lagi di sini, sama ratakan saja. Oke. Nah, kita mau memberi nilai ini ya. Tadi dikatakan bahwasanya nilai inputnya 1 untuk A dan untuk B-nya adalah nilainya 1, maka hasilnya dikatakan nilainya adalah 1. Kita buktikan. Kita pilih ini kotak ini yang warna merah, add pin ya. Kita klikkan di sini. Kemudian add pin lagi sini, taruh di sini. Oke. Kemudian kita tarik di sini. Pas di sini. Nah, kita beri yang bulat lingkaran ini. Nah, ini adalah adjustment-nya ya. Tadi dikatakan jika input A-nya adalah 1 dan input B-nya adalah 1, maka outputnya adalah 1. Kita kasih nilai 1, 1. Caranya bagaimana mengisi ini? Kita klik yang di sini ada tanda seperti jari ya. Ini kita kasih nilai 1 dan ini kita nilai 1. Nah, terbukti bahwa nilainya adalah 1. Jika A-nya 1, B-nya 1, maka outputnya adalah 1. Kita bisa lihat tabel yang di materi. Oke, betul ya, 1, 1. Nah, bagaimana kalau kita memberikan nilainya 1, 0? Apakah nilai outputnya akan 0? Kita buktikan. Kita kasih ini nilai 1, oke. Kita kasih ini 0, maka hasilnya 0. Nah, ini membuktikan bahwasanya tabel kebenaran yang kita buat adalah benar ya. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya kita berikan ini nilainya 0 dan ini 0, maka hasilnya 0. Dan ini kita kasih nilai 0, di sini kita kasih 1, dia tetap 0. Nah, ternyata tabel kebenaran untuk N ini adalah benar. Ya, kalau kita lihat di sini adalah benar ya, terbukti. Nah, selanjutnya kita menuju ke gerbang N yang mempunyai inputan 3. Kalau kita mempunyai inputan 3, maka kita harus menggantinya. Ya, ini kan ada input 3. A, B, C. Ada 3 inputan A, B, C. Jika N-nya A-nya adalah 1, B-nya 1, C-nya 1, maka outputnya akan 1 juga. Kita ingat konsep N tadi ya. Oke. Kita mulai dengan membuktikan menggunakan logism. Oke. Kita udah di logism. Nah, ini kita tinggal klik aja logism ini. Sorry, ini kita pakai tanda panah ini. Kita klik di sini aja. Nah, kita tambahkan saja. Karena inputnya ada 3, maka kita pindah ke sebelah kiri, menu sebelah kiri, number of input, kita ganti menjadi 3. Nah, kalau ini kita jadi 3, maka kita akan tambahkan lagi 1 di sini. Nah, biar enak dilihat, kita jauhin dulu. Kita tambahkan lagi add pin di sini, yang kotak, kita masukkan di sini. Nah, gitu. Tadi dikatakan bahwasanya jika input A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, maka outputnya akan 1. Kita tambahkan saja ini, pakai ini, tanda seperti jari ini. Kita tambahkan ini 1, ini 1. Nah, terbukti bahwasanya input A, B, C sama-sama bernilai 1, maka nilainya adalah 1. Nah, kalau ini kita ganti 0, maka nilainya akan 0 ya. 101 maka hasilnya 0. Bisa kita lihat di sini. 101 hasilnya adalah 0. Bisa lihat di layar ya. Oke. Next, selanjutnya kita akan menuju ke OR. Gerbang OR. Gerbang OR ini kebalikan daripada AND. Gerbang OR memiliki karakteristik logika di mana jika semua input bernilai 0, maka hasil output akan bernilai 0 pula. Jika salah satu inputnya bernilai 1, maka outputnya juga akan bernilai 1. Oke, kita buktikan tabel kebenaran di sini. Jika inputnya 1, B-nya 1, maka outputnya adalah 1.
Dan jika inputnya A-nya 1 dan input B-nya adalah 0, maka nilainya adalah 1 outputnya. Oke, kita buktikan. Apakah benar gerbang OR ini jika A-nya bernilai 1 dan B bernilai 0, maka hasilnya 1. Kita buktikan. Ya. Kita langsung saja lagi. Kita ambil gerbang logika OR ya di sini. Oke, OR gate. Kita tarik di sini OR gate. Oke, ini juga 5. Kita ganti dulu numbernya. Kita butuh hanya 2 saja. Oke. Kita tarik seperti biasa tadi. Oke, kita tarik juga. Nah, oke, kita berikan add pin di sini yang kotak. 1 2 input A, input B, dan di sini kita kasih lagi dan kita kasih add pin keputusan. Nah, tadi dikatakan bahwasanya jika input A-nya adalah 1 dan input B-nya adalah 0 dengan menggunakan gerbang logika, maka nilainya akan 1. Kita buktikan, kita pilih lagi. Ini jari ini ya, coba perhatikan. Ini kita kasih nilai, ini 1, nah ini 0. Maka hasilnya 0. Kalau kita kasih 1, maka hasilnya juga tetap 1. Kalau ininya 0, tetap 1. Ya, karena atau itu seperti pilihan. Nah, ini adalah gerbang OR. Oke. Sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kita mulai lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke gerbang NN. Nah, NN ini adalah singkatan dari not N. Sehingga gerbang NN itu kebalikan dari N. Ya, kita bisa lihat notasinya. NN ini dengan menambahkan dia seperti ada lingkaran kecil di depan, ya, di depan output. Ini merupakan NN atau not N. Sehingga jika semua inputnya bernilai 1, maka hasil outputnya bernilai 0. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai 0, maka outputnya bernilai 1. Kita buktikan saja. Apabila dia 0, 0, maka nilainya adalah 1. Dan 1, 1, maka outputnya akan 0. Kita buktikan apakah benar tabel kebenaran ini. Oke, not N. Kita beralih lagi ke logism tool. Oke, NN. Oke, kita ambil NN. NN ini punya 2. Ya, 2. Kita pilih 2. Oke. Kita tarik lagi sama seperti yang tadi. Kita tarik lagi, ini juga tarik. Oke. Kita tambahkan nilai add pin-nya. Nah. Kemudian kita kasih add pin output. Sorry, ini belum kita tarik. Oke. Nah, kalau kita kasih nilai ini 1, maka hasilnya adalah 0. Apakah benar? Kita buktikan saja. 1, 1 adalah 0. 1, 1 adalah 0. Nah, bagaimana kalau kita kasih nilai dia 0 ya? 0, 0. Maka hasilnya adalah 1. Kita buktikan. 0, 0 hasilnya adalah 1. Kita lihat. 0, 0 hasilnya 1. Nah, terbukti dengan menggunakan logism. Tabel kebenaran ini adalah benar untuk NN. Nah, oke, selanjutnya kita langsung ke gerbang berikutnya. Setelah NN, kita masuk ke gerbang NOR. NOR itu singkatan dari not OR. Sehingga gerbang NOR itu adalah kebalikan dari OR ya. Seperti ini gambarnya. NOR ada bulatan kecil juga, lingkaran kecil di depan output. Jadi jika semua inputnya bernilai 0, maka hasil outputnya bernilai 1. Jika salah satu atau kedua-duanya bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Oke. Kita bisa lihat di sini tabel kebenarannya gerbang NOR. Di sini gerbang NOR menyatakan bahwasanya apabila input A-nya adalah 1, input B-nya adalah 1, outputnya adalah 0. Dan kita lihat sampling yang bawahnya, jika inputnya A-nya adalah 0 dan input B-nya adalah 0, maka dia akan bernilai 1. Kita buktikan saja untuk 110, 001 dengan logism. Ya, oke, kita balik lagi ke logism. Kita buktikan.
NOR ya, gerbang NOR ya tadi. Oke. Ini ada pentilnya. Nah, kita perlu hanya dua ya. Dua koneksi, dua penghubung. Kita tarik saja di sini. Oke. Kita bisa bilang ini A, ini B ya. Kita ambil add pinnya. Ini A, ini B. Oke. Kemudian kita tarik ini, ini tarik ini, kemudian kita kasih add pin di sini ya. Oke. Kita kasih nilai 1 hasilnya adalah 0. Betul nggak? 1 hasilnya adalah 0. Kita buktikan 1 1 0 ya. Nah, bagaimana kalau kita kasih 0 0? Apakah akan bernilai 1? Kita buktikan. Ini kita kasih 0 0, maka hasilnya juga 1 ya. Hasilnya 1. Betul berarti ya. Kalau kita lihat, belum terlihat ya. Nih, bisa kita lihat di sini. 0 0 nilainya adalah 1. Terbukti bahwasanya tabel kebenarannya adalah benar. Oke, lanjut. Kita menuju ke gerbang XOR. XOR itu merupakan singkatan daripada exclusive OR, yang merupakan modifikasi dari gerbang OR. Simbolnya seperti pada gambar ini ya. Perhatikan baik-baik. Jika inputnya sama, maka outputnya bernilai 0. Jika inputnya berbeda, maka outputnya bernilai 1. Ini XOR ya. Oke. Kita lanjut ke kita menuju ke XOR. Mana? Oh, ini gerbang XOR. Tarik gerbang XOR, kita klik di sini. Nah, kita buktikan. Nah, kebetulan ini juga 5 koneksi, kita mau hanya perlu inputannya hanya 2 saja. Oke, ini kita tarik A, ini B, anggap saja. Oke, ini outputnya. Oke, kita tambahkan add pin di sini, jangan di yang kotak ya, terus kotak lagi ini. Di sini kita tambah add pin lingkaran kecilnya ini. Nah, kita kasih nilai, klik jari ini, kita kasih nilai 1, ini 1, maka nilainya adalah 0. Apakah benar konsepnya demikian? Ya. Nah, nah, terbukti 1 1 adalah 0. Bagaimana kalau nilainya 0 0? Apakah hasilnya akan 0? Kita kasih aja ini 0 0 0 0, maka hasilnya akan 0 ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini paham. Selainnya Anda kerjakan, coba Anda kerjakan dan Anda buktikan. Untuk yang 1 0 apakah nilainya 1, 0 1 apakah nilainya 1. Oke. Selanjutnya kita akan menuju XNOR. Gerbang XNOR merupakan kebalikan dari XOR, sehingga jika inputnya sama, maka outputnya bernilai 1. Jika inputnya berbeda, maka outputnya bernilai 0. Simbolnya seperti ini ya, XNOR ya. Perhatikan balik-balik XNOR dan XOR. Oke, kita menuju ke toolnya. Bagaimana? Kita cari XNOR gate. Oh, ini dia XNOR gate. Ya, bedakan ini XOR, ini XNOR gate. XNOR itu ada lingkaran kecil di depan output ya. Nah, ini kita pakai hanya 2 inputan. Kita ganti dulu ini menjadi 2 inputan. Nah, ya, oke, kita tarik ini, oke, kita kasih add pin kotak ini, nilaian inputnya, kemudian kita tarik ini untuk nilai outputnya menggunakan yang lingkaran. Oke, kalau kita kasih nilai 0 0, maka hasilnya adalah
1. Apakah benar? Kita buktikan saja. Jika kita kasih 0, 0, maka hasilnya adalah 1. Kita menuju ke tabel kebenaran. 0, 0 adalah 1. Betul ya. Silakan Anda buktikan yang sisanya. Oke, kita masuk ke latihan soal. Ya, kalau kita lihat gambar di depan ini, kalau kita baca di situ adalah AB sama dengan C dan A itu XOR B sama dengan D, sehingga C XNOR D sama dengan E dan sama dengan Y aksen ataupun negasi Y ya. Nah, bagaimana cara menggambarkan ini lebih lebih sederhana? Baik, pertama kita adalah bagaimana caranya. Ini adalah A kali B sama dengan C, karena ini adalah dan ya, maka simbolnya A kali B sama dengan C. Ini tandanya adalah kali ya, N. Oke, kita masuk ke logism tool. Kita mulai, kita cari dulu N di sini ya, N. Kita pilih gets, kita pilih N. Oke, kemudian kita cari lagi di sini adalah A, AB, XOR B sama dengan D. Nah, kita akan cari gerbang XOR. Oke, di sini sudah terlihat ya. Kemudian hasilnya nanti C XNOR D sama dengan E. Jadi kita cari gerbang XNOR. Caranya gitu. Kita cari dulu gerbangnya XNOR. Oke. Kemudian kita cari gerbangnya ini dinegasikan, maka kita cari not gate di sini. Oke. Ya, kita sudah mendapatkan 4 notasi di sini. Oke. Kita mulai. Nah, karena ini ada 5 inputan, kalau kita lihat di sini ada 5 inputan, kita hanya memerlukan 2 input, maka number of inputnya kita ganti menjadi 2. Nah, ini pun kita ganti menjadi 2 inputannya. Oke, ini pun kita jadi 2. Nah, sampai sini sudah terlihat ya. Nah, kita mulai. Nah, kalau kita sederhanakan dari gambar soal begini. Nah, oke. Kita kasih nilai. Nah, kita kasih nilai. Kita kasih nilai. Terus kemudian kita tarik nilainya.
Kita tarik lagi menuju ke arah XNOR. Oke, coba kita tes dulu ya. Kalau kita kasih nilai ini 1, ini 1, maka nilainya akan 1. Kalau kita kasih 0, maka nilainya akan 0 karena ini N. Oke. Nah, bagaimana dengan XOR? XOR. Kita lihat XOR hasilnya. Oke. Kita kasih nilai juga di sini. Oke. Add pin nilai. Kalau kita kasih nilai 1, kita tes apakah nilainya akan 1. Kalau 1 nilainya adalah 0 karena tabel XOR 1 dengan 1, input A adalah 1, input B adalah 1, maka nilainya akan menjadi 0 ya. Kalau dia 00, maka dia akan hasilnya adalah 1. Nah, kalau 00 hasilnya akan 0. Kalau ininya 1, ininya 0, maka hasilnya 1. Terbukti ya di sini XOR. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Oke. Nah. Oke. Silakan Anda mencoba ini A, ini B. Kita sederhanakan A, B. Ini C. Ini D. Oke. Ini kita tarik. Saat ini ada nilai di sini. Nah, kita tes. Kalau kita kasih nilai ini 1, C nya 1, D nya 1, maka nilai daripada XNOR adalah 1. XNOR ya 1. Nah, kemudian nilai E nya ini kita negasikan karena outputnya adalah negasi. Outputnya adalah negasi Y, maka hasil ini adalah akan jadi 0 ya. Kita buktikan saja. Karena E nya adalah 1, maka ininya 0. Kalau kita buat ini 0, nah kita lihat negasi 0 adalah 1. Nah, inilah gerbang logika dengan persamaan negasi Y itu sama dengan A sama dengan A kali B sama dengan C, kemudian A XOR B sama dengan D, kemudian C XOR D sama dengan E sama dengan negasi Y. Maka hasilnya seperti pada gambar di atas ini. Oke, kita pindahkan ke materi. Silakan Anda lihat dan silakan Anda buktikan
bahwa tabel kebenaran di samping ini benar dengan menggunakan tool logism. Oke. Mudah-mudahan materi perkuliahan pada malam hari ini bisa membantu kita memahami daripada gerbang logika ya. Dan saya berharap materi ini Anda banyak belajar latihan di rumah agar lebih memahami lagi materi gerbang logika yang lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Anda mencoba latihan 2-nya ya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi di channel KPIT, channelnya Happy Education bersama saya Ependian. Saya mohon pamit. Wassalam. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?